Shalom saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ada judul perikop yang berbunyi perselisihan. Ya, ini menarik untuk kita renungkan. Saya bacakan mulai ayat pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Satu ayat ini kalau kita renungkan bahwa berbicara kepada orang Kristen yang masih kanak-kanak secara rohani, yang masih duniawi, itu nggak bisa berbicara tentang hal-hal yang rohani. Susah sekali, sebab nggak nyambung nanti saudaraku. Kalau Paulus berbicara kepada Korintus pada waktu itu, hal-hal yang rohani dia sampaikan, mereka nangkepnya beda. Jadi Paulus sadar sehingga dia berkata, waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Tuhan. Nah, kanak-kanak rohani yang masih duniawi, yang masih belum dewasa di dalam Kristus, itu salah satu cirinya mudah diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara bisa lihat itu dalam Efesus 4 ayat yang ke-14. Diharapkan oleh Rasul Paulus, jemaat yang punya pengenalan dan pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan, mereka akan menjadi dewasa sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa penyesatan itu akan hilang dengan sendirinya. Tidak, saudaraku, bahkan makin gencarlah penyesatan akan menyerang umat Tuhan menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Yang penting adalah pertumbuhan akan kerohanian kita, pengenalan kita akan Kristus, sehingga kita ini makin hari makin dewasa. Nah, kembali kepada 1 Korintus 3 ayat yang kedua, dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Jadi hal-hal rohani itu adalah seperti makanan keras yang tidak mungkin diberikan, disuapkan kepada anak-anak bayi. Bayi bisanya disusui, yaitu nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi yang sesuai dengan kondisi pencernaannya yang belum bisa menerima makanan keras. Gigi-giginya juga belum tumbuh, jadi belum bisa mengunyah. Yang diberikan adalah susu. Ini ilustrasi yang Rasul Paulus berikan tentang bagaimana menghadapi jemaat yang masih kanak-kanak rohani. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Memang nggak bisa, saudaraku. Kalau kita punya anak yang masih bayi, saudara kasih makan nasi ayam goreng, wah bisa berbahaya, saudaraku. Bisa keloloten, saudara ya, bisa tersedak dan berbahaya. Perutnya juga belum mampu untuk menerima makanan-makanan itu. Jadi itu butuh pertumbuhan rohani dan anak-anak itu nanti akan bisa makan makanan yang lebih keras dan lebih keras. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi Paulus juga terus terang bilang bahwa pada waktu aku menulis surat ini kepada jemaat Korintus, kamu belum bisa menerimanya. Ini menarik, saudara. Kalau kita membaca surat Korintus, Korintus itu adalah jemaat karismatik, jemaat yang mempraktekkan karunia-karunia roh, sehingga Rasul Paulus harus meluruskan, mengajarkan tentang peran atau fungsi dari bahasa roh di dalam kehidupan rohani, kemudian bagaimanakah nubuatan itu harus
diatur di dalam sebuah pertemuan ibadah dan sebagainya. Kemudian 9 karunia roh itu oleh Rasul Paulus di daftar supaya jemaat juga ngerti bahwa ada bermacam-macam karunia. Jadi mereka jemaat karismatik yang mempraktekkan karunia-karunia roh. Tetapi Paulus berkata bahwa mereka masih kanak-kanak rohani. Nah, salah satu ciri dari kanak-kanak rohani itu adalah perselisihan, saudara. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi nggak dipimpin oleh roh sesungguhnya, meskipun mereka mempraktekkan karunia-karunia roh. Jadi orang yang karismatik, yang mempraktekkan karunia-karunia roh, jangan merasa lebih rohani, saudaraku. Kerohanian seseorang itu dinilai dari pengenalan pribadinya akan Kristus Yesus Tuhan. Bukan karena dia punya pengalaman pelayanan karismatik, enggak, saudaraku, ya. Nah, kalau sudah mulai bergolong-golongan, ini lebih ngeri lagi, saudara. Ayat 4, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Sampai hari ini, saudaraku, orang-orang yang bergolong-golongan ini banyak, saudara. Aku kelompoknya si A, aku kelompoknya si B. Ya, kalau yang kelompok besar, aku Calvinis sejati, aku Arminian sejati. Ya, itu gambaran dari apa yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Masing-masing punya pewahyuan, masing-masing punya penekanan kebenaran yang terambil dari sumber yang sama. Saudara, kita harus bertumbuh dewasa. Hal rohani itu bukan hal intelektual, sama sekali bukan. Hal rohani adalah pengenalan kita akan Yesus Kristus berdasarkan pengalaman dan kerendahan hati dan pewahyuan dari firman Tuhan yang menjadi daging. Dan ini proses bertumbuh. Jadi kalau ada penggolong-golongan ada kelompok yang berkata bahwa yang di luar kelompok kita semua sesat, semua salah, semua masuk neraka, itu adalah kanak-kanak ya, yang suka ngikut gitu-gitu, itu kanak-kanak. Mereka tidak tahu bahwa the church is bigger than you think. Gereja itu lebih besar daripada apa yang kamu pikir. Kita harus punya pandangan yang luas, saudaraku. Kita melihat akan kelompok-kelompok yang mungkin berbeda pandangan dengan kita. Tetapi mereka barangkali punya satu sisi kebenaran yang ditekankan. Tetapi kita nggak mau bergolong-golongan seperti itu. Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang mencerai-beraikan mereka sesungguhnya mengikut akan kuasa lawan kita, si iblis. Tuhan Yesus memberkati.